Lihat deh. Kayak ibu barusan. Mama repon Hello guys, welcome back to my YouTube channel bareng gua Kodar Salman QODAR pakai. So, di video kali ini gua mau ngebahas atau ngobrolin tentang mutiara. I know, kayak ini tuh nggak ada hubungannya sama grooming, sama rambut. But jamin di sini bakal ada sedikit kayak koneksi-koneksinya dengan yang biasa gua lakuin atau yang gua review di YouTube ini. Dan ya, karena gua pengen nge-review aja sih sebenarnya, kayak pengen bikin konten aja. Dan sayang banget kalau misalkan satu produk ini yang gue baru aja beli itu nggak di reviewin as usual. Dan sebelum kita mulai videonya, langkah baik di subscribe dulu channel ini, bunyikan lonceng, and stay tune. Jadi gue di sini bakal bahas mutiara, lebih ke kayak cowok bisa nggak sih pakai perhiasan mutiara? Yap, gue baru datang banget ini mutiara dari Lombok. Ini baru gue beli kayak sekitar ya kurang lebih beberapa hari yang lalu, dan I'm so dying to have accessorized untuk kayak gue lagi lihat-lihat Pinterest, and then kemudian gue pengen kayak, tadinya kan gue lagi suka pakai kalung yang emas-emasan atau enggak yang silver, perak, titanium yang kayak gitu. Gue pengen aksesoris banget, dan ketika gue ngelihat kalau misalkan kayak pakai emas, memang kayak di Islam kan nggak boleh. Udah kalau misalkan perak juga kayak kayaknya gimana, terus kayak I want to look, atau gue pengen terlihat, atau gue pengen punya style gue gitu. Dan I think ketika gue ngeliat Pinterest, dan waktu itu juga gue ngeliat story-nya Bradman Rock, itu ngeliat kayak Bad Bunny, kalau nggak salah dia pakai mutiara, cuman yang kayak kecil-kecil. Udah kayak gitu, lihat dong di Pinterest siapa aja cowok-cowok yang pakai mutiara. Apalagi artis-artis Hollywood sih kebanyakan ya yang pakai mutiara, karena di Indonesia mungkin jarang banget orang yang berani pakai mutiara, pasti jarang banget. Waktu itu gue lihat kalau nggak salah di red carpet Harry Styles pakai kalung mutiara, dan itu sempat jadi ngehit dan berita gitu di headline gitu di Amerika sana. Terus Shawn Mendes juga pakai, dan ya banyak juga sih yang pakai kalung-kalung mutiara kayak gini. Dan gue juga langsung kayak berpikir kayak oke, kayaknya di Indonesia belum ada nih yang pakai kalung mutiara. And ya, gue pengen punya aksesoris yang agak sedikit berarti, dan nggak cuma kayak aksesoris yang biasa aja, yang benar-benar ada nilainya buat gue. Dan yes, datanglah mutiara ini setelah gue cari-cari di Instagram. Itu gue kayak hari itu gue ngeliat story, lihat referensi. Hari itu juga gue langsung cari gue beli di mana, dan langsung dapat. Ini gue belum buka sama sekali, jadi gue belum tahu seperti gimana fisiknya. Biarkan gue terkejut, dan apakah cocok di gue, I don't know. Let's find out. Tapi sebelum itu gue mau sedikit cerita ini asal usul mutiara. Oke, jadi kayak selain gue mau nge-review atau mau unboxing perhiasan ini, gue bilangnya ini perhiasan aksesoris, gue juga mau sedikit flashback atau ngasih tahu biar agak ada kontennya, asal usul mutiara, alright? Oke, gue bakal sedikit nyari karena ini langsung kayak baca aja gitu ya, oke? Oke kan? Ya udah, oke. Oke kan? Oke. What? Gandeng. Dengan sejarahnya penemuan mutiara, sekitar 4.000 tahun yang lalu, sekelompok orang Cina menderita kelaparan. Untuk memuaskan rasa lapar mereka, mereka berburu dan membuka kerang untuk dimakan. Di dalam salah satu kerang, mereka menemukan sebuah bola kecil, bulat dan bersinar. Bulatan bola itu yang kemudian disebut dengan mutiara. Jadi memang mutiara itu udah ada selama kayak ribuan tahun yang lalu gitu ya. Oke. Nah, untuk mutiara ini terbentuk dengan dua cara, yaitu mutiara yang terbentuk secara alami, dan yang kedua adalah terbentuk secara rekayasa atau istilah budidaya mutiara. Banyak, jadi sekarang ada mutiara yang asli dan yang dibudidaya, karena nilai jual mutiara juga udah lumayan kayak jadi ya aksesoris gitu, dan biasanya dipakai sama orang-orang yang agak high sih. Nah, pembentukan mutiara secara alami diduga karena faktor irisan atau karena masukan benda padat ke dalam mantel kerang, sehingga benda padat ini akan terbungkus nacre. Nacre adalah zat unik yang dimiliki kerang yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Teori William J. juga mengatakan mutiara yang juga terbentuk karena apabila adanya kerusakan pada bagian mantel dan cangkang kerang, maka kerang juga akan menutup dan memperbaiki lubang tersebut dan menggunakan zat nacre.
Proses ini sama dengan proses pembentukan tulang pada manusia. Nacre inilah yang disebut dengan mother of pearls atau ibu dari mutiara. Kerang mulai mendepositokan lapisan demi lapisan ini terdiri dari lapisan kalsium karbonat. Setelah beberapa waktu pembentukan mutiara di dalam sel selesai, mutiara yang terbentuk bulat, putih, dan besar ini disebut mutiara murni. Namun mutiara pada dasarnya tidak berwarna putih saja, tapi tergantung jenis dan bentuk kerangnya. Warna mereka pada umumnya mungkin saja hitam, putih, rose, biru pucat, dan kuning atau gold. Pembentukan mutiara secara buatan atau rekayasa yaitu dengan cara menyisipkan nukleus bersama dengan sedikit irisan mantel dari kerang lain atau kerang donor. Lembaran mantel ini disebut dengan saibo, dan inti nukleus kemudian dimasukkan melalui irisan kecil ke dalam gonad, melalui irisan dinding gonad tersebut. Irisan pada dinding mantel ini bertujuan agar terjadinya biomineralisasi, yaitu penutupan dan pembentukan kantong mutiara dan peresok. Pokoknya sekitar segitulah itu pembentukan mutiaranya, kebanjangan dan gak bakalan gue ceritain. Jadi intinya mutiara ada dua jenis, yaitu terbentuk secara alami dan yang kedua adalah terbentuk oleh rekayasa atau budidaya. Karena nilai jual mutiara sekarang lebih mahal, dan berdasarkan pengalaman gue pribadi ketika kemarin gue ngeliat atau cari-cari tahu tentang mutiara ini, memang mutiara yang terbentuk secara alami dan bentuknya lebih bulat itu harganya mahal banget. Yang gue ini nanti gue kasih tahu. Dan fakta mutiara yang berikutnya adalah mutiara termahal di dunia adalah sebuah mutiara dan liontin berlian milik mendiang Ratu Prancis, Marie Antoinette, dijual melalui lelang sehingga 36 juta US dollar atau setara dengan 533 miliar. Harga itu menurut rumah lelang Sotheby's menjadikan mutiara tersebut sebagai mutiara termahal di dunia. Yes. Nah itu dia fakta-fakta tentang mutiara. Kenapa gue bikin fakta-fakta itu biar review ini nggak sedikit bosan dan agak sedikit edukasi buat kalian. Oke, kita langsung aja unboxing si mutiara ininya, right? Oh ini nggak kelihatan. Oke, langsung saja kita buka. Gue kayak bener-bener kayak belum lihat ini kayak gimana. Ini gue beli pakai duit gue sendiri. Bener-bener kayak nyari, gue pengen banget pakai aksesoris apa kira-kira yang cocok, dan gue putusin untuk beli mutiara ini. Gue nggak tahu sih, gue kayak bukan tiba-tiba aja begitu, gue kayak oke, kayaknya gue pengen mutiara gitu, nggak kayak di gimana-gimana. Gue orangnya kan spontan banget, ketika gue pengen ya gue kalau bisa beli ya gue beli. Ini boxnya dan dia ada sertifikatnya kalau misalkan kalian lihat, terus kayak certificate of authenticity. Jadi ini benar-benar kayak authentic banget. This certificate owned by Mutiara Lombok. The authenticity of the item as follow: teknik and special, model bracelet earring, metro radium, dan ya pokoknya ada, intinya ada authenticity, autentiknya. Jadi lah gitulah, pabariat banget sih ngomong kayak gitu juga. Nah, jaminan dan garansi keaslian barang. Sertifikat ini adalah sebagai tanda bukti keaslian barang dari kami selaku pihak penjual dan menyatakan bahwa barang yang kami jual adalah barang asli, bukan tiruan atau palsu. Jadi barang yang gue beli itu bukan tiruan atau palsu, karena gue kayak browsing itu di e-commerce mutiara dan gue takut palsu. Jadi ya gue langsung aja ke pengrajinnya. Lihat ada ininya, jadi ini asli. Nah ini boxnya kayak black pulpet kayak gitu, dan sini ada resipnya, harganya lo nggak bakalan lihat tuh. Yang gue beli adalah karung rhodium dengan mutiara air tawar putih, anting rhodium dengan mutiara air putih juga. Ini ada resipnya, terus pakai tisu, right, harusnya pakai dust bag, dan ini nggak lucu banget sih ini pakai tisu, sumpah. Ini dia kalungnya. Gue belinya emang yang kecil, tapi kalau misalkan di foto dia agak gede, tapi di sini kayak kecil banget ukurannya. Dan ya ini mutiara yang gue beli adalah mutiara air tawar, dan kalungnya ini kayak hooknya ini adalah hook rhodium, jadi dia nggak ngehitam gitu kalau dipakein. Kenapa gue belinya yang kecil? Karena gue nggak mau terlalu gede, dan yang gede pun dia terlalu mahal. Dicium cina sih ke blog. Kayak langsung aja kita coba.
Hah, ini kecil. Ini ukurannya itu gue minta custom 55 cm karena gue ngukur dulu dong gue berapa ininya apa sih namanya lebar kalungnya, jadi gue nggak mau terlalu gede dan nggak mau terlalu kecil juga. Ini kayak susah ya dimasukin. Nah, oh my god, kayak buka dulu dikit. Alright, alright, hihi, oh, gue terlihat kayak mahal, tapi kayak kalau diginiin gue kayak Ivan Gunawan gak sih anjing gue? Anjing kayak desainer gitu. No, jadi cara pakainya bukan kayak gitu. Keringetan, panas banget di sini. Nah, gue pakainya kayak gini. Oke. Agak nice. Oke. Dan ini berikutnya. Kenapa nggak diplastikin sih? Kenapa di tisu sih, Mbak, Kak? Dan ini antingnya. Ini kecil juga. Dan ya ini mutiara asli dan bahan atasnya juga ini rhodium. Ini gue sengaja kemarin, kalau kalian follow Instagram gue itu sengaja ditindik buat cuma pakai ini doang napa kemarin. Jadi ya let's try. Ya lucu juga sih kayak right. Terus satu lagi ini kayak masih sakit banget tau. Oh. Oh. Oh, ini tuh kayak masih perawan banget, jadi kayak masih merah, terus kayak masih ada kayak cairan-cairan licinnya gitu, you know what I mean? Ow! Ow! Nggak bisa kelihatan. Neng, pegang ini. Kecepat! Oke, gue udah pakai ini huntingnya dan kayak sakit banget, ini kayak perlu usaha banget. I don't know why gue pakai ini, kayak ibu-ibu arisan gak, Neng? Ya, kayak ibu-ibu arisan gak ya? Lihat deh. Kayak ibu-ibu arisan. Gue gak tahu kenapa gue beli ini, but you know, be authentic. Bukan, gue pakai kayak ini bukan karena gue pengen jadi cewek atau pengen jadi ibu-ibu, tapi gue karena pengen aja. Why not? Because I want it, I can get it, and I can do whatever I want to my body, to my life, to my style, whatever it is. Nanti kayaknya gue bakal kayak styling pakaian gue biar agak lebih cocok, biar nggak kayak ibu-ibu, atau mungkin gue cuma pakainya sebelah atau di sini doang karena di sini juga gue tindik. Jadi yes, ini dia. Hah, kayak ibu-ibu banget. Kayak ibu-ibu arisan banget. Iya, biarinlah. Tapi aku suka kok. Kayak being unique is important. Ya, ada kayaknya di atas. Oke, dan untuk harganya ini tergolong murah karena ini adalah kalung mutiara air tawar dan ukurannya kecil. Ini harganya kurang lebih dari 400 ribuan untuk anting dan si kalungnya, dan I think I'm gonna wear it every time because I want to have real accessories. Dan ini adalah aksesoris yang antik, bukan antik, yang unik, yang asli, yang pertama kali gue punya, dan I think I'm gonna keep it. And yes, mungkin my mom juga bakal minjem nanti kalau mau kondangan atau apapun. But ini adalah mutiara asli, dan I'm so proud of myself that you know I can do whatever I want. Maksudnya untuk kayak balik lagi, gue pakai anting atau pakaiin kalung bukan berarti gue pengen jadi seorang perempuan, no.
Karena gue nggak pernah ngelihat perempuan di sekitar gue pakai anting mutiara kayak gini dan kalung mutiara, nggak ada. I do it because I want it. I want to be myself even more. I'm getting older and I think embracing my style is important. Dan buat kalian juga, kalau misalkan kalian mau ngelakuin apapun juga, karena ya jangan dengerin omongan orang, jangan apa sih namanya, jangan kayak nge-hide diri lu siapa, style lu kayak gimana. Be yourself, karena hidup itu singkat banget. Kenapa gue bisa ngomong hidup itu singkat? Itu bukan quote. Gue dari umur 20 dan sekarang masuk ke 28 itu cepet banget. Jadi I can do whatever I want to my body, to my life, to how I want to look, gitu. What I want to wear itu important banget buat diri lu sendiri. Karena itu kayak nggak ngehilangin jati diri lu. Dan ya, selama kita masih hidup dan nggak ngerugiin orang, dan kita bukan berbuat yang negatif, so why not, gitu kan. Dan yes, pokoknya ya, I think I love it. And ini kalau mutiaranya juga masih bingung cara pakainya kayak gimana, mungkin tetap seperti ini atau kayak gimana, but you know. Nah itu dia guys, video kali ini semoga bermanfaat. Walaupun gak bermanfaat, ya udahlah, unfaedah. Gue cuma pengen bikin video ini. Dan ya, I just wanna tell you once more, be authentic, be you, be yourself. Cares. Dan please follow semua sosial media gue @kodarsalman. Dan gue juga mau ngingetin kalau gue masih ngadain giveaway 20.000 kak. Dan persyaratannya apa? Kalian bisa tengok Instagram gue @kodarsalman. Please di follow juga semua sosial media gue and TikTok di kodarsalman16. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, belum subscribe dulu channel ini, bunyikan lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys for watching. Jangan lupa ditonton video gue yang lainnya, di follow semua sosial media gue, dan subscribe.